Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka kembali Mushaf Al-Quran. Kita mulai surat kelima, surat Al-Ma'idah. Surat kelima, surat Al-Ma'idah. Surat kelima diberi nama surat Al-Ma'idah. Al-Ma'idah artinya hidangan. Itu para pengikut setia Nabi Isa alaihissalam yang dikenal dengan Hawariyun itu meminta supaya diturunkan hidangan dari langit. Disebutkan di ayat 112. Surat Al-Ma'idah terdiri dari 120 ayat. Masuk surat Madaniyah yang diturunkan sesudah Nabi hijrah. Sebagian besar turun di Madinah, ada yang turun waktu Rasulullah di Mekah, waktu menunaikan ibadah haji. Walaupun turunnya di Mekah, karena diturunkan setelah hijrah, maka tetap disebut surat Madaniyah. Nah, surat kelima ini disebut juga surat Al-Uqud. Surat Al-Uqud itu karena pada ayat pertama itu disebutkan aufu bil uqud. Ya, Al-Uqud itu artinya perjanjian. Nah, perintah pada orang-orang yang beriman untuk menuntaskan perjanjian setuntas-tuntasnya, selengkap-lengkapnya, sesempurna-sempurnanya. Maka di antara ciri atau tanda surat Madaniyah itu dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Itu sistem kehidupan orang beriman sudah terbentuk. Ya, sudah ada memikirkan satu dengan yang lain untuk saling bantu-membantu, yang dikenal dengan ta'awun. Maka itu ada perintah ta'awanu 'alal birri wa taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Nah, surat kelima ini juga biasa disebut dengan surat Al-Munqidh. Al-Munqidh itu artinya yang menyelamatkan. Syekhul Islam Imam Al-Ghazali itu nulis kitab yang sangat terkenal. Ya, judulnya itu Al-Munqidh Minad Dolal. Al-Munqidh Minad Dolal. Jadi menyelamatkan dari kesesatan. Itu isinya jalan orang-orang mukmin mencapai kebenaran. Kira-kira ada 9 macam jalan. Maka di dunia akademik biasanya untuk kuliah pada program doktor. Dulu waktu kuliah program doktor di IAIN itu yang pegang mata kuliah namanya Qiraatul Kutub, itu almarhum mantan Menteri Agama Pak Profesor Mukti Ali.
salah satu kitab wajibnya itu Al-Munqidh Minadz-Dzulal, yang berisi epistemologi ilmu dalam Islam. Ini termasuk yang sangat tinggi ilmunya. Ini jarang-jarang dipelajari pada tingkatan-tingkatan bawah. Oke, kembali ke sini supaya kita ngomongnya nggak jauh-jauh. Nanti jauh-jauh nggak rampung-rampung memahami Quran. Keburu nanti jatah hidup di dunia sudah habis. Nggak berpacu dengan waktu. Jadi saya ulangi, surat kelima, surat Al-Maidah, itu disebut Al-Maidah artinya hidayah. Karena para pengikut Isa Al-Masih yang dikenang dengan Al-Hamariyun itu meminta supaya diturunkan hidangan dari langit. Itu terdapat pada pada ayat 112. Tapi isinya ini relatif lengkap. Masalah keimanan, masalah ibadah, masalah akhlak, kisah, termasuk kisah pembunuhan manusia di muka bumi pertama ada di surat ini. Ya, Qabil membunuh saudara kandungnya sendiri yang namanya Habil. Jadi terjadi pembunuhan pertama di muka bumi itu dikisahkan pada surat ini. Kemudian setelah Qabil ini membunuh saudaranya, itu bingung gimana caranya ngerukuni jenazahnya ini, bingung kesana kemari. Tapi begitu melihat dua ekor burung sedang berkelahi, yang satu meninggal, kemudian tanah itu ceker-cekeri, terus ada lubang agak dalam, ada lubang, kemudian burung yang sudah kalah mati tadi dimasukkan itu terus diuruk. Nah, itu Qabil, oh ternyata caranya begitu. Oke, itu nanti lengkapnya kita baca ayat per ayat. Ya, itu sekedar mukodimah sebagai gambaran. Mari kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud ukhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum ghairu mukhillis shaidi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Ya ayyuhalladzina amanu la
لا تخلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا خللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق
Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum. Fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Wa raditu lakumul Islam dina. Faman idhturra fi maghmasatin ghayra mutajanif. Ghayra mutajanifil li ism. Fa inna Allaha ghafurur rahim. Ya, kita pahami dari ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Jadi ini khusus yang diseru orang yang beriman. Orang yang tidak beriman tidak diseru. Aufu bil uqud, penuhilah janjimu, tuntaskanlah akad-akadmu, perjanjianmu, supaya betul-betul dituntaskan. Jangan sampai ada janji yang tidak ditunaikan secara sempurna. Harus betul-betul disempurnakan. Ukhilat lakum bahimatul an'am, dihalalkan bagimu binatang ternak. Illa ma yutla alaikum, kecuali yang disebutkan padamu. Yang disebutkan itu nanti disebutkan pada ayat 3. Jadi selain yang disebutkan di ayat 3 itu nanti itu ya halal, boleh. Ghairu mukhillis shaidi wa antum hurum. Kalau kamu pas ibadah haji, kamu tidak boleh berburu, ya, tidak boleh berburu. Nanti kalau pas haji berburu, di samping mengganggu ibadah hajinya, ibadah haji itu kan harus berbuat baik, maka tidak boleh berburu. Apalagi kalau di Saudi sekitarnya itu padang pasir, burungnya terbatas, nanti kalau sambil haji berburu, lama-lama burungnya habis. Nah, tapi sekarang karena ada larangan berburu, itu banyak burung yang berterbangan ke sana kemari. Nanti kalau Bapak Ibu yang belum berkunjung ke sana,
bisa menyiapkan diri. Nah, kondisi terakhir seperti apa itu bisa tanya sama Romo Fauzi. Kemarin di sana agak lama. Burung-burungnya sekarang masih banyak enggak? Sepertinya masih banyak burung dara karena enggak boleh diburu. Ya, harus dijaga. Nah, maka di situ ghairu mukhillis syaidi wa antum khuru. Jadi pada waktu kamu haji termasuk umroh tidak boleh berburu burung, berburu binatang. Nah di sana jarang-jarang ada binatang, nanti kalau boleh berburu habis nanti punah di sana. Ya. Innallaha yahkumu ma yuri. Sesungguhnya Allah menetapkan ketentuan-ketentuan atau hukum-hukumnya menurut yang dikehendakinya. Nah, tadi ini satu ayat isinya padat sekali. Orang beriman harus menuntaskan janji-janjinya, akad-akadnya. Dihalalkan binatang ternak. Ya, kecuali yang disebutkan nanti pada ayat 3. Tetapi pas haji, pas umroh tidak boleh berburu binatang, termasuk burung. Nah, seperti itu. Ayat 2, ya ayyuhalladzina amanu, diulang lagi. Hei orang-orang yang beriman, la tukhillu sa'airillah, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah. Tidak boleh melanggar syiar-syiar Allah. Ya, segala amalan yang dilakukan dalam rangka misalnya ibadah haji, di tempat-tempat mengerjakannya, nah itu tidak boleh dilanggar, harus diikuti ketentuan itu. Nah, wala sahrul haram, dan janganlah kamu melanggar pada bulan-bulan haram. Tidak boleh melanggar pada bulan-bulan haram. Nah, dilarang melakukan peperangan pada bulan-bulan haram. Nah, wala sahrul haram, janganlah kamu melanggar ketentuan-ketentuan pada bulan haram. Walal hadya, dan janganlah kamu mengganggu binatang-binatang hadya. Binatang-binatang hadya itu binatang-binatang yang berkuku. Ada unta, lembu, kambing, biri-biri. Itu tidak boleh diganggu. Ya. Walal qolaid, tidak boleh mengganggu binatang-binatang yang sudah diberi tanda untuk berkorban. Ya, berkorban misalnya katanya dengan haji, hari raya korban, itu nggak boleh diganggu, namanya qolaid. Nah, kemudian juga jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Allah. Wala aminal baital haram yabtaguna fadlam mir rabbihim wa ridwana. Orang yang haji, orang umroh tidak boleh sama sekali diganggu. Ini semua ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang beriman. Wa idza khalaltum fas
apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka kamu boleh berburu. Nah, selama haji nggak boleh. Mungkin kalau sudah terlalu lama nggak berburu. Nah, setelah selesai ibadah haji, istilah wa idza halaltum, sudah kamu tahalul, artinya sudah selesai ibadah haji, fastodu, kamu boleh berburu. Fi'il amar yang jatuh setelah larangan itu bukan berarti wajib, tetapi boleh. Nah, pada waktu haji dilarang berburu. Nah, setelah selesai haji fastodu, ya, itu bukan berarti perintah wajib berburu, tetapi difahaminya boleh berburu. Tidak berburu nggak apa-apa, walaupun bentuknya fi'il amar. Itu ketentuannya seperti itu. Seperti di hadis semula Rasulullah melarang ziarah kubur. Kemudian setelah ziarah kubur itu tidak menyebabkan kemusyrikan, kemudian Rasulullah merintahkan. Lah, perintah itu bukan wajib, tapi boleh. Nah, nanti kalau ziarah kubur kok lama-lama di situ, tidur di situ, minta ini itu, repot lagi tuh. Nah, makanya itu terkait dengan keimanan harus hati-hati betul. Ya, ini tadi sekedar nyinggung, karena kita tidak akan sampai ke detail-detail bentuk apa itu tasrif bahasa Arabnya, tapi kita sekedar memahami isinya supaya betul-betul kita ngerti maksud isi dari Al-Quran. Kembali ke sini tadi, wa idza halaltum fastodu, maka jika kamu sudah selesai haji boleh berburu. Terjemahannya boleh berburu, silahkan berburu, walaupun bentuknya perintah fi'il amar tapi tidak menunjukkan wajib, karena datang setelah larangan, itu yang berarti membolehkan. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin an soddukum anil masjidil haram anta tadu, dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu ke Masjidil Haram, itu yang mendorong kamu berbuat aniaya. Tidak boleh. Jadi harus betul-betul cermat, hati-hati. Tidak boleh berbuat aniaya karena sebab-sebab, misalnya ada orang menghalang-halangi dari pergi ke Masjidil Haram. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Allah perintahkan supaya orang-orang beriman itu ta'awun. Ta'awun itu artinya bantu-membantu, tolong-menolong. Tapi sebetulnya perintah ta'awun itu tidak bisa dilaksanakan kalau kita misalnya tidak kenal satu dengan yang lain, tidak paham satu dengan yang lain. Makanya itu biasanya ada tahapan-tahapan. Yang pertama itu misalnya ta'aruf dulu. Misalnya dulu saya nggak kenal sama Pak Riono. Dulu nggak kenal loh Pak.
nggak kenal. Dulu lu ya, dulu. Sekarang kenal itu. Makanya supaya ta'aruf. Setelah ta'aruf, kemudian tafahum. Kalau tafahum itu sampai mengetahui lebih detail. Ya, itu tafahum. Jadi ta'aruf, tafahum. Semula saya tanya, Pak Riono tinggal di mana? Oh, di Komperta. Di sebelah mana? Itu di rumah yang menghadap ke timur. Berarti di barat jalan. Oh iya, barat jalan menghadap ke timur. Masuk di barat jalan menghadap ke barat, nyingkur jalan kan? Nah, terus asalnya dari mana? Dari Wonogiri. Oh, ternyata Wonogiri saya Karanganyar gitu loh, cuma tetangga saja. Cuma bedanya kalau Wonogiri, Wono itu alas, Giri itu batu, isinya batu. Nah, ternyata Wonogiri kota. Dia tanya, sudah sering kundur Wonogiri? Oh, jarang-jarang Pak. Padahal ada rumah di Wonogiri kota, tapi jarang-jarang dikunjung. Ya itu namanya tafahum. Saling memahami. Nah, setelah tafahum baru ta'awun. Setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan. Dulu saya juga nggak kenal sama Pak Ketua ini. Beliau dulu itu kan orang terpandang karena ketua perumahan IAIN itu kan. Kepala suku dulu ya. Nah, saya orang rakyat biasa nggak berani-berani sama beliau. Waktu memimpin di perumahan IAIN itu. Tapi begitu kampusnya dibikin, perumahannya dibikin kampus, nah kemudian bangun di Sambisari, nah kemudian jadi tetangga. Jadi semula nggak ngerti. Kalau itu namanya ta'aruf, tafahum. Lama-lama ngerti. Oh ternyata Pak Ketua itu senengnya kalau duduk sambil tidur. Nah, jadi ngerti. Nggak umpama gitu. Tapi kalau sungguh-sungguh ya nggak apa-apa, namanya takmainul qulub itu kan hati menjadi tenang gitu kan. Nah setelah itu baru namanya ta'awun, bantu membantu. Misalnya Pak Ketua supaya nanti duduknya bisa tentram, tenang, sebaiknya sandaran tembok misalnya. Nah itu kan namanya ta'awun itu. Tapi selama temboknya masih ada gitu. Nah setelah nanti ta'awun lama-lama ini tuh, jadi ini tadi ta'awun baru bisa dilakukan setelah saling mengenal. Dulu saya nggak kenal sama Pak Sigit kan. Nah suatu sore silaturahim, nama beliau sudah terkenal tapi belum pernah ketemu, atau ketemu tadi tidak begitu paham. Setelah ngobrol di rumahnya, ngobrol ngalor ngidul ngitan ngulon, Bapak dari mana? Sragen. Sragen pundi? Sragen kota. Berarti orang kota ini. Ya Pak Tris pundi? Nek kulo kidul Sragen ning pelosok desa. orang desa bukan orang utara. Orang desa. Nah, terus akhirnya akrab sama Pak Sigi. Nah setelah akrab baru bisa ta'awun. Jadi ta'awun itu tidak bisa serta-merta dilakukan, tapi harus saling ngerti dulu. Ini kalau nggak ngerti, misalnya ada teman kita namanya Pak Dasio, tapi karena nggak kenal, belum akrab, belum mau ta'awun, kemudian datang mau silaturahim, terus sanggup gula teh. Padahal tempat beliau itu jual gula teh itu loh, kan nggak cocok kan. Nah kalau ke tempatnya beliau bukan bawa gula teh, cocoknya bawa uang.
Iya kan? Lah itu baru bisa pas itu loh. Jadi ta'awun itu harus saling paham lebih dulu. Nah setelah ta'awun, perintah itu wa ta'awanu ngalal birri wa taqwa, baru setelah terus menerus bantu membantu, kurangnya apa berusaha digenapi oleh saudaranya. Nah sehingga masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah lama-lama menimbulkan rasa kalau saudaranya itu kekurangan juga ikut susah, kalau saudaranya itu senang juga ikut senang. Nah muncul rasa itu. Jadi rasa itu tumbuh juga nggak serta-merta, bertahap. Nah itu namanya sudah sampai rasa takaful, saling merasakan. Ya, dulu nggak kenal juga sama Ustadz Sumadi, sama Ustadz Ihsan juga enggak. Tapi setelah bertemu berkali-kali jadi akrab. Ya, nah itu baru nanti memunculkan takaful dari ta'awun. Nah, perintahnya itu tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Ya, intinya itu sama-sama menyiapkan diri untuk menyiapkan kehidupan yang sebenarnya besok di alam akhirat. Itu perintah ta'awanu alal birri wa taqwa. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Dan janganlah kamu bantu membantu, tolong menolong dalam mengerjakan apa ini? Dosa, ismi, wal udwan, dan permusuhan. Nah, jadi nggak boleh kalau dukung-dukung berbuat dosa dan permusuhan itu. Jadi kalau misalnya ada yang kurang akrab ini tuh nggak usah mencari tikar kemudian tikarnya dibakar. Nah, itu jenenge manas-manasi. Nggak boleh gitu. Atau ada yang kurang akrab malah menghidupkan kompor, ngompor-ngompori, itu nggak boleh. Jadi harus mencegah dari berbuat dosa dan permusuhan. Ditambah lagi perintahnya wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha sadidul iqab, sesungguhnya Allah itu amat berat siksanya. Nah coba ini baru 2 ayat loh, ayat 1 dan ayat 2, isinya itu padat sekali, isinya banyak sekali. Nah ayat 3 itu menjelaskan tadi ayat pertama ila mayutla alaikum, kecuali yang dibacakan, yang disebutkan padamu, yang diharamkan tadi. Apa itu? Di ayat 3 ini khurimat ngalaikumul maitatu wadamu walamul khinzir wa ma'wilali gorilabi wal munokhoniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa makalas sabu'u ila madakaitum, seterusnya. Jadi yang diharamkan itu yaitu kamu memakan bangkai. Bangkai itu apa ya? Iya, batang itu apa itu? Ya, tapi wis do ngerti kan? Iya. Jadi kalau binatang matinya bukan disembelih karena Allah, ya, ya itu namanya bangkai.
Jadi dilarang tidak boleh memakan bangkai. Kemudian darah, kemudian daging babi. Nah, daging babi bukan berarti selain dagingnya boleh, bukan begitu. Biasanya yang paling enak itu dagingnya, yang paling enak aja nggak boleh, apalagi yang kurang enak itu juga nggak boleh. Berarti king pundi, king tumbas babi ning mboten daginge niki, ya tetap nggak boleh. Loh, itu kan yang tidak boleh kan daging babi, ya semuanya nggak boleh gitu, nggak boleh dimakan, karena biasa yang dimakan orang itu dagingnya kan. Nah, kalau yang biasa memakan tulang namanya apa? Ya, jadi itu dilarang, nggak boleh. Kemudian tidak boleh makan daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Atas nama selain Allah itu ya banyak sekali. Ya, ya, niat disembelihnya bukan karena Allah, itu juga tidak boleh dimakan. Kemudian binatang yang mati tercekik, kemudian yang dipukul, yang jatuh, kemudian yang ditanduk oleh binatang yang lain, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Jadi misalnya ada binatang buas, apa itu, nanduk kambing atau sapi, tapi belum meninggal, terus cepat-cepat disembelih, nah itu halal itu. Tapi kalau sudah mati baru disembelih, nah itu nggak boleh. Jadi yang disembelih itu yang masih hidup, itu yang halal. Kalau sudah mati baru disembelih ya nggak halal itu. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Jadi binatang ya, apa itu, sapi, onta, kambing, kuda, kerbau, biri-biri, domba, yang disembelih diperuntukkan untuk berhala, itu juga tidak boleh dimakan. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Ya, mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Jadi misalnya ada anak panah 1, 2, 3, yang satu anak tulisi, ini ada penjelasannya di bawah itu. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu ingin tahu lebih detail, itu bisa membaca penjelasannya. Jadi misalnya ada 3 anak panah, yang satu tulisi, ya lakukanlah, yang kedua jangan lakukan, yang ketiga tidak ada tulisannya. Nanti kalau pas diundi yang keluar yang tidak ada tulisannya, diundi kembali. Nah, itu tidak boleh. Karena apa? Itu termasuk perbuatan fasik. Ya, adalah kefasikan. Oke. Nah, itu tadi penjelasan dari ayat 1 yang diharamkan. Nah, itu sudah dirinci di awal sampai pertengahan ayat 3 ini. Nah, kemudian pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan kamu. Setelah terjadi Fatkul Mekah, Rasulullah, orang-orang yang beriman dari Madinah kemudian ke Mekah, terjadi Fatku Mekah. Orang-orang yang di Mekah yang semula masih orang-orang kafir, orang-orang musyrik, itu telah putus asa untuk mengalahkan kamu. Sudah putus asa, nggak bisa mengkafirkan kembali, sudah tidak bisa memusyrikan kembali.
Nah, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepada Allah. Tapi ternyata berikutnya masih bisa menjadikan munafik loh. Ya kan? Itu ketika Rasulullah wafat baru berapa hari, banyak yang kemudian tidak mau membayar zakat. Kemudian ada yang ngaku menjadi nabi, malah pengikutnya banyak. Ada namanya Musailamah, dikasih gelar Al-Kadzab. Jadi Musailamah Al-Kadzab ngaku jadi nabi, pengikutnya banyak, 40-an ribu lebih. Jadi orang-orang kafir sudah putus asa untuk menjadikan kafir kembali. Tapi ternyata masih banyak yang kemudian menjadi munafik gitu. Nah, kemudian berikut ini yang sudah sangat-sangat terkenal, yang diturunkan pada Rasulullah para sahabat sedang haji, yang disebut dengan haji wada, ya, al yauma akmaltu lakum dinakum. Ya, pada hari ini telah kusempurnakan, telah Allah sempurnakan untuk kamu agamamu. Nah, sudah sempurna, sudah selesai, nggak ada lagi turun wahyu. Ya, wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islamadina. Dan telah Allah cukupkan kepadamu nikmatku, nikmat Allah, dan telah Allah ridhoi Islam menjadi agamamu. Baru mendengar Rasulullah menyampaikan wahyu ini, sudah ada beberapa sahabat yang terasa. Ini kelihatannya nggak lama lagi nih, karena Allah sudah menurunkan wahyu, agama Islam sudah sempurna. Di antara mereka ada yang pikirannya cerdas, neramang ke depan. Oh, berarti ini sudah selesai tugas kenabian, sudah tidak turun wahyu lagi. Famanisturo fi mahmasotin ghairu mutajani fil ismi fa innallahu ghafurur rahim. Maka barang siapa yang terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tadi yang diharamkan pada awal ayat 3 sampai pertengahan tadi, nah, tadi kan yang diharamkan tadi ada ya bangkai, kemudian darah, daging babi, kemudian daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, hewan yang tercekik, hewan yang mati karena dipukul, kemudian yang jatuh, yang ditanduk oleh binatang yang lain, yang mati karena diterkam binatang buas, itu diharamkan, tidak boleh dimakan. Tetapi kalau terpaksa nggak ada sama sekali makanan yang lain, kalau nggak makan itu meninggal, nah itu dibolehkan. Namanya terpaksa. Ya, dibolehkan itu sekedarnya. Jangan dibolehkan kemudian banyak-banyak. Enggak boleh, kayak kerasa enak ditambah meneh, enggak boleh. Oh, ternyata sudah suruk ini. Berarti kita pagi ini baru sampai ayat 3. Ya enggak apa-apa karena isinya padat sekali dan baru memulai harus dijelaskan konteksnya dulu supaya mudah memahami. Itu biasanya kalau memahami sendiri-sendiri, kalau nggak dijelaskan konteksnya nggak mudah paham kan. Makanya awal-awal harus kita bersama-sama. Insya Allah kita lanjutkan besok pagi.
nanti malam jadwal kajiannya di Masjid Nurul Huda, bukan Al Huda. Nanti kalau ada Pak Jundi nggak boleh nyebut Al Huda, harus Nurul Huda karena nama. Karena Al Huda itu masjid yang lain-lain. Itu namanya Masjid Nurul Huda di Komperta, perumahan Pertamina, di tengah-tengah perumahan, masjid yang bagus itu. Nah, silakan nanti malam yang mau hadir bisa bersama-sama. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.